Selamat datang di segelas coklat hangat, tempat di mana pikiran boleh berjalan pelan, dan pertanyaan-pertanyaan besar gak harus dijawab terburu-buru. Sebelum kita masuk, izinkan gue bawa lo ke ruang yang lebih jujur. Ruang yang mungkin udah lama lo hindari. Lo bukan gak punya mimpi, lo cuma terlalu lama pura-pura sibuk untuk nutupin satu kenyataan pahit. Lo takut lihat diri lo yang sebenarnya. Lo takut sadar bahwa hidup lo sekarang bukan hidup yang pernah lo impikan. Dan yang lebih parah, lo mulai terbiasa dengan rasa tersesat itu. Tarik nafas sebentar. Kita akan masuk ke tema kita hari ini, The Power of Dream. Kita semua pernah punya mimpi, tapi seiring waktu, dunia pelan-pelan merampasnya. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan tragedi, tapi dengan rutinitas. Dengan rasa, ya udahlah. Dengan tuntutan hidup yang makin hari makin absurd. Sampai akhirnya lo berhenti percaya sama diri lo sendiri. Gue yakin ada malam di mana lo tiba-tiba mikir, gue ini sebenarnya lagi ngejar apa sih? Ini beneran hidup gue? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul pelan kayak bisikan. Pertanyaan yang sebenarnya dari dulu udah menunggu buat lo dengar. Tapi lo selalu sibuk kabur. Mimpi itu bukan cita-cita, bukan tujuan karir, bukan daftar target. Mimpi adalah identitas yang ingin lo wujudkan. Mimpi adalah bentuk terbaik diri lo yang memanggil dari masa depan. Dan selama lo masih bisa merasakannya meski samar, berarti mimpi itu masih hidup. Bayangin, seorang anak di Korea Selatan, keluarganya miskin. Dia bahkan gak punya sepatu yang layak. Setiap hari, dia latihan nari di jalanan, sering pulang tanpa makan. Orang-orang ngeledek dia. Tapi dia terus latihan, bukan buat viral, bukan buat uang. Tapi karena dia gak bisa hidup tanpa mimpinya. Hari ini, dunia manggil dia. Bagian dari BTS. Ada pemuda di Tiongkok yang nilainya buruk. Penampilannya biasa aja. Dan hidupnya penuh penolakan. Dia daftar kerja di puluhan tempat. Semua nolak. Bahkan KFC pun nolak. Tapi dia punya mimpi. Mengubah cara orang berdagang. Mimpi yang ditertawakan banyak orang. Sampai akhirnya, dia menciptakan Alibaba, salah satu perusahaan terbesar di dunia. Gue tanya jujur, kalau mereka bisa, kenapa lo enggak? Dan sebelum lo jawab, karena nasib gue beda. Karena gue gak punya modal. Karena gue telat mulai. Diam dulu. Semua jawaban itu cuma penjelasan halus dari satu akar masalah. Lo berhenti percaya sama diri lo sendiri. Dalam psikologi, manusia butuh directional anchor. Tujuan besar yang membuat energi mental tetap fokus. Tanpa itu, otak ngambang. Lo capek bukan karena lo kerja keras. Lo capek karena lo gak tahu buat apa lo hidup seperti ini. Tanpa arah, semua beban terasa 2 kali lebih berat. Bayangin daki gunung tanpa tahu puncaknya di mana. Lo jalan terus, tapi gak pernah ngerasa dekat. Lo capek, tapi gak punya alasan buat lanjutin. Itulah hidup tanpa mimpi. Lo sibuk, tapi kosong. Lo bergerak, tapi gak maju. Mimpi itu alarm internal. Bukan jam, tapi panggilan batin. Tanpa mimpi, pagi cuma repetisi hari kemarin. Tapi dengan mimpi, bahkan hari paling berat pun terasa punya makna. Wright bersaudara bermimpi manusia bisa terbang. Martin Luther King bermimpi anaknya hidup tanpa diskriminasi. Elon Musk bermimpi manusia bisa tinggal di planet lain. Setiap hal yang kita manfaatkan hari ini dimulai dari seseorang yang berani dianggap gila. Mimpi nggak langsung mengubah dunia. Yang berubah duluan adalah pribadi lo. Cara lo berpikir, cara lo bergerak, cara lo melihat hidup. Orang yang punya mimpi geraknya beda, fokusnya beda, energinya beda. Dia punya api yang nggak dimiliki orang lain. Tanpa mimpi, lo kayak daun kering. Angin komentar orang langsung terbangin lo. Angin masalah langsung guncangin lo. Tapi kalau lo punya mimpi, lo berubah jadi pohon besar. Badai boleh lewat, tapi akar lo kuat. Ada 3 alasan utama kenapa orang berhenti bermimpi. Pertama, takut gagal. Kedua, takut ditertawakan. Ketiga, terlalu nyaman. 3 ini lebih mematikan dari kemiskinan, lebih mematikan dari kegagalan. Di otak kita ada amigdala, bagian yang mendeteksi ancaman. Dari kecil kita diprogram, gagal sama dengan ancaman sosial. Makanya tubuh lu panik.
Padahal gagal bukan ancaman. Gagal adalah data, informasi, peta jalan. Dan setiap orang sukses di dunia ini adalah kolektor kegagalan yang gigih. Zaman Wright bersaudara, orang-orang bilang mereka gila karena mau bikin manusia terbang. Kalau mereka hidup di komplek lo, mereka pasti kena omongan ibu-ibu arisan. Tapi sekarang, kita antre naik pesawat tanpa mikir 2 kali. Banyak hal yang hari ini normal, dulu adalah bahan tertawaan. Zona nyaman itu kayak sofa empuk, enak, halus, bikin betah. Tapi kalau lo duduk terlalu lama, hidup lo stagnan. Zona nyaman gak pernah ngasih peringatan. Dia cuma mematikan ambisi lo, sedikit demi sedikit. Dan suatu hari, lo bangun dengan rasa menyesal. Bayangin seorang pemuda berkali-kali bawa CV ke perusahaan. Berkali-kali pulang dengan wajah kecewa. Berkali-kali dipermalukan. Tapi tiap dia ditolak, dia nulis di kepalanya, ini bukan akhir gue. Itu bukan optimisme, itu komitmen pada mimpi. Kalau dia bisa bertahan, padahal hidupnya lebih berat dari lo, kenapa lo nyerah di awal? Lo bukan kurang mampu, lo kurang percaya. Dan itu bisa diubah hari ini. Mimpi bukan tentang punya apa, mimpi adalah tentang menjadi siapa. Diri lo yang sekarang cuma versi sementara. Diri lo yang seharusnya yang lebih kuat, lebih fokus, lebih berarti, sedang menunggu lo. Mimpi sejati gak muncul dari sosial media, gak muncul dari tren. Mimpi sejati muncul dari percakapan paling jujur lo dengan diri lo sendiri. Dan percakapan itu dimulai hari ini. Mimpi sejati cuma bisa muncul kalau lo berani mematikan suara dunia. Dunia itu berisik. Orang tua bilang ini, teman bilang itu. Media sosial bilang ikut tren ini biar keren. Tapi suara hati lu pelan, sangat pelan. Dan lu coba bisa denger dia kalau lu berhenti sibuk jadi versi orang lain. Tanyakan hal paling jujur ke diri lo. Kalau gue gak takut gagal, hidup seperti apa yang pengen gue jalanin? Pertanyaan itu bukan sekedar pertanyaan motivasional. Itu adalah alat psikologis untuk membuka self-actualization layer di dalam otak lo. Lapisan identitas yang selama ini tertutup oleh rasa takut. Karena setiap manusia sebenarnya tahu apa panggilannya. Mereka hanya menutupinya dengan kewarasan palsu. Gue realistis aja. Padahal, realistis seringkali cuma topeng dari rasa takut. Sekarang, izinkan gue kasih sudut pandang yang lebih dalam. Banyak mimpi terbesar manusia justru lahir dari luka terbesar mereka. Anak miskin ingin bantu keluarganya. Anak yang sering diremehkan ingin menunjukkan nilai dirinya. Anak yang tumbuh dalam kekerasan ingin menciptakan ruang aman bagi orang lain. Luka bukan kelemahan. Luka adalah bibit dari panggilan hidup. Di balik rasa sakit lo, ada arah. Dalam psikologi modern, ada konsep bernama post-traumatic growth. Ini bukan sekadar sembuh dari trauma, tapi tumbuh karena trauma. Orang-orang yang pernah merasa sangat tidak dilihat, sering punya mimpi untuk membuat dunia melihat orang lain. Orang yang tumbuh miskin, punya mimpi menciptakan peluang. Luka yang paling dalam seringkali adalah kompas paling akurat. Mimpi yang hanya tentang lo, cepat bosan. Tapi mimpi yang membawa manfaat untuk orang lain, itu tahan banting. Bahkan ketika lo capek, ketika lo ragu, ketika lo jatuh, lo bangun lagi karena lo tahu ada orang lain yang akan ikut terbantu. Semakin besar dampaknya, semakin kuat fondasinya. Oprah bukan sekadar presenter. Dia adalah suara bagi orang-orang yang tidak pernah didengar. Dia pernah mengalami kekerasan, kemiskinan, penolakan. Dari luka itu lahir kompas hidupnya. Dia tidak bermimpi untuk terkenal. Dia bermimpi untuk membuat orang lain merasa dilihat. Dan itu membuat dia bertahan puluhan tahun di dunia yang keras. Kalau lo bingung tentang mimpi lo, gunakan ini. Pertama, apa yang gue cintai? Kedua, dari luka apa gue belajar paling banyak? Ketiga, kalau gue berhasil, siapa aja yang akan kebantu? 3 pertanyaan ini adalah fondasi. Jawabannya mungkin gak muncul hari ini, tapi benihnya sudah mulai tumbuh. Ada 2 jenis mimpi. Mimpi dangkal, uang, status, followers, pengakuan. Mimpi dalam, makna, kontribusi, panggilan. Mimpi dangkal cepat memudar. Mimpi dalam makin kuat setiap kali diuji. Orang yang bermimpi dangkal sering cemas kehilangan. Tapi orang yang bermimpi dalam justru tenang. Karena yang dia kejar bukan tepuk tangan,
tapi dampak. Bayangkan seorang anak kecil di desa terpencil. Dia sering melihat ibunya batuk karena asap kayu saat memasak. Dia punya mimpi sederhana. Suatu hari, gue mau bawa listrik ke desa ini. Bertahun-tahun kemudian dia belajar teknik, kembali ke kampung, dan membangun pembangkit mikrohidro. Hari ini ratusan keluarga di desanya punya cahaya. Satu mimpi kecil mengubah ratusan hidup. Menemukan mimpi itu baru langkah pertama. Menjaganya tetap hidup, itu tantangan sebenarnya. Karena setiap hari, hidup akan ngetes lo. Lo beneran mau ini? Dan kebanyakan orang tumbang bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka kehilangan api di tengah jalan. Orang yang menuliskan mimpinya punya kemungkinan 42% lebih besar untuk mencapainya. Kenapa? Karena otak bekerja dengan simbol, bentuk, dan pengulangan. Tulisan itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah kontrak antara diri lo saat ini dengan diri lo yang seharusnya. Lingkungan itu bukan cuma tempat. Lingkungan adalah ekosistem mental. Kalau lo taruh api kecil mimpi lo di ruangan yang penuh angin negatif, dia mati. Tapi kalau lo taruh di tengah orang yang percaya, api itu membesar. Lo bukan gagal, lo cuma salah lingkungan. Mimpi terlalu besar bikin otak overwhelmed. Dalam neuroscience disebut amygdala hijack. Otak otomatis menghindari hal yang terasa terlalu besar. Makanya, mimpi harus dipecah jadi langkah-langkah kecil. Kalau lo mau nulis buku, jangan mikir 300 halaman. Mikir 1 halaman per hari. Dalam 1 tahun, buku lo selesai. Sekarang, gue ajak lo ke Kenya. Ada anak 14 tahun bernama William. Gak punya listrik, gak punya uang, gak punya internet, tapi dia punya mimpi. Kalau angin bisa gerakin pohon, kenapa gak bisa gerakin mesin? Dia baca 1 buku dari perpustakaan kecil. Dia rakit kipas, sepeda rusak, kabel tembaga. Dia bikin kincir angin pertama di desanya. 1 bohlam menyala, lalu 1 desa menyala, lalu dunia mendengar. Semua dimulai dari mimpi seorang anak. Dengerin ini, lo bahkan punya lebih banyak dari William. Lo punya HP, internet, akses belajar, ribuan peluang. Dia nggak punya itu, tapi bedanya apa? Dia berani mulai, bukan karena yakin akan berhasil, tapi karena dia tahu tidak mulai adalah kegagalan yang pasti. Mimpi tanpa tindakan cuma lamunan panjang. Lamunan bikin lo tersenyum, tapi mimpi sejati bikin lo bergerak. Dan dunia cuma berubah oleh orang yang gerak. Dream, plan, action, persisten. Rantai itu gak pernah gagal kalau dijalankan dengan sabar. Lamunan itu cantik, halus, penuh warna, tapi cepat hilang. Mimpi sejati itu keras kepala. Dia gak ngasih lo ketenangan sebelum lo mulai jalan. Kalau mimpi lo gak bikin lo gak nyaman, itu cuma lamunan. Mimpi sejati memaksa lo bergerak. Atlet olimpiade bukan cuma latihan fisik. Mereka latihan visualisasi. Mereka bayangin garis start, suara peluit, rasa nafas yang membakar, sampai tubuh melewati garis finish. Otaknya belajar duluan, tubuhnya mengikuti kemudian. Mimpi juga bekerja begitu. Lo lihat dulu dalam pikiran, dunia melihat belakangan. Jim Carrey saat masih miskin, duduk di atas bukit Mulholland Drive. Dia tulis cek fiktif $10 juta untuk jasa akting. Dia simpan di dompetnya bertahun-tahun. Dia lihat tiap hari, dia bayangkan tiap malam, dan beberapa tahun kemudian Hollywood membayarnya $10 juta untuk Dumb and Dumber. Itu bukan keberuntungan, itu visualisasi plus tindakan. Melihat mimpi besar sekaligus bikin otak ngerasa gak mungkin. Tapi kalau lo pecah jadi target harian, otak bilang bisa. Dari sisi psikologis, ini disebut temporal chunking, membagi waktu agar terasa terjangkau. 1 langkah sehari bisa mengalahkan 100 niat besar yang gak pernah dimulai. Motivasi itu api kecil. Semangat muncul di hari Senin, mati di hari Rabu. Tapi disiplin itu bensin tak terbatas. Orang hebat bukan orang paling berbakat. Orang hebat adalah orang yang tetap bergerak ketika semangatnya mati. Ronaldo bukan cuma berbakat. Dia orang pertama yang datang latihan dan yang terakhir pulang. Itu disiplin. Itu yang bikin mimpi jadi nyata. Lo mungkin gak sadar, tapi lingkungan itu seperti gravitasi. Siapa teman lo menentukan arah hidup lo. Kalau lo dikelilingi orang yang mengecilkan mimpi, lama-lama lo percaya mimpi lo konyol. Tapi, kalau lo ada di komunitas yang berdiskusi tentang visi, tujuan, karya, lo berubah perlahan tanpa sadar.
lo jadi lebih berani, lebih fokus, lebih bermakna. Setiap kegagalan adalah informasi, bukan hukuman. Kegagalan memberitahu bagian mana dari strategi lo yang harus diperbaiki. Orang-orang besar memperlakukan kegagalan seperti ilmuwan memperlakukan eksperimen. Apa pelajarannya? Apa variabel yang salah? Apa yang bisa diulang dengan perbaikan? Itulah kenapa mereka menang. J.K. Rowling pernah duduk di kafe, miskin, bawa anak, hidupnya kacau, depresinya parah. Dia ngasih naskah Harry Potter ke banyak penerbit dan semuanya nolak. Mereka bilang ceritanya terlalu aneh, terlalu panjang, terlalu berisiko. Tapi dia tetap percaya. Satu penerbit kecil akhirnya menerima. Sisanya jadi sejarah. Bayangin, kalau dia berhenti di penolakan pertama, dunia nggak akan pernah kenal Hogwarts. Ada 4 musuh besar mimpi lo. Pertama, takut gagal. Kedua, kata orang. Ketiga, rasa malas. Keempat, distraksi modern. 4 hal ini kelihatannya kecil, tapi 4-empatnya bisa meluluhkan hidup lo pelan-pelan tanpa lo sadar. Takut gagal itu wajar. Yang gak wajar adalah ketika lo takut, itu bikin lo gak mulai. Takut gagal bukan alasan berhenti. Takut gagal cuma sinyal bahwa ada sesuatu yang berarti. Kalau lo takut gagal, itu pertanda mimpi itu penting buat lo. Kalau lo hidup dari komentar orang, lo akan mati karena komentar orang. Gak ada orang sukses yang gak dibicarakan. Bahkan, hal baik pun bisa dipelintir jadi buruk sama orang yang hatinya keruh. Jadi berhenti membiarkan pendapat orang lain menahan langkah lo. Malas itu bukan sifat. Dalam psikologi, malas adalah mekanisme otak menghindari tugas yang terasa berisiko. Otak ingin hemat energi, itu normal. Solusinya bukan harus semangat, tapi membuat tugas jadi lebih kecil, lebih ringan, lebih mudah dimulai. Progres kecil mengalahkan semangat besar yang jarang datang. Handphone lo adalah pencuri fokus paling canggih dalam sejarah manusia. Setiap notifikasi memotong alur pikir, dan butuh rata-rata 23 menit untuk kembali fokus penuhnya. Kebayang nggak? Berapa banyak mimpi mati cuma gara-gara scroll TikTok 5 menit yang berubah jadi 1 jam? Mewujudkan mimpi itu bukan perang besar satu kali. Itu ribuan pertempuran kecil melawan diri lo sendiri setiap hari. Melawan rasa malas, melawan ragu, melawan komentar orang, melawan distraksi. Lo gak kalah sekali. Lo kalah pelan-pelan kalau gak sadar. Banyak orang yang kerja keras tapi gak pernah maju. Mereka sibuk tapi gak produktif. Mereka bergerak tapi muter di tempat. Kenapa? Karena mereka hidup tanpa arah. Mereka lupa mimpinya. Mereka lupa siapa mereka dulu. Dan sekarang mereka hidup dalam autopilot. Lo mungkin gak depresi. Lo cuma tersesat. Dan manusia yang tersesat biasanya gak butuh motivasi. Mereka cuma butuh arah. Lo gak perlu semangat. Lo perlu tujuan. Tanpa tujuan, hidup lo selalu terasa salah meski semuanya terlihat normal dari luar. Mimpi adalah peta kehidupan. Tanpa peta, lo cuma jalan. Tapi dengan peta, lo tahu kemana harus melangkah. Kapan harus berhenti, kapan harus naik level, kapan harus ganti jalan. Mimpi memberi struktur pada hidup yang kacau. Banyak orang nyalain takdir, padahal yang lebih sering ngancurin mimpi adalah pola hidup yang buruk. Bukan nasib yang nahan lo, kebiasaan lo. Kalau lo ganti kebiasaan, takdir ikut berubah. Semua mimpi besar datang dengan ujian. Ujian itu bukan hukuman, itu filter. Filter untuk memisahkan pemimpi dari pejuang mimpi. Semakin besar mimpi lo, semakin besar pula ujian yang harus lo hadapi. Tapi ujian itu tanda bahwa mimpi itu valid. Mimpi yang gak diuji biasanya gak penting. Lihat tokoh manapun, mereka semua diuji sebelum naik level. Nelson Mandela dipenjara 27 tahun. Abraham Lincoln kalah berkali-kali dalam pemilu sebelum jadi presiden. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum lampu menyala. Ujian bukan tanda berhenti. Ujian adalah tanda mendekat. Semua orang gagal. Gagal bukan masalah. Yang jadi masalah adalah menganggap kegagalan sebagai identitas. Gue gagal, itu fakta. Gue pecundang, itu opini. Dan opini itu bisa lo ubah hari ini. Sekarang, tutup mata lo sebentar. Bayangin diri lo 5 tahun dari sekarang. Versi terbaik lo. Versi paling berani, versi paling fokus, versi paling disiplin. Apa yang dia lakukan? Apa kebiasaan dia? Apa yang dia tinggalkan?
siapa yang dia bantu. Bayangin wajahnya, gerakannya, energinya. Itu adalah diri lo yang menunggu lo kejar. Banyak orang mikir versi terbaik diri gua itu fantasi. Padahal itu blueprint. Itu diri lo yang udah jadi secara mental. Tinggal tubuh lo yang harus mengejar. Ilmuwan nyebutnya future self projection. Lo sudah punya gambaran siapa lo seharusnya. Lo tinggal menyusul. Otak manusia desainnya buat bertahan hidup, bukan buat berkembang. Karena itu otak pengen hemat energi. Malas bukan cacat moral. Ini mekanisme biologi. Lo bisa ngalahin rasa malas bukan dengan marah sama diri sendiri, tapi dengan bikin angka kecil yang otak bisa terima. Triknya simple. Bikin tugas sekecil mungkin sampai otak nggak bisa menolak. Mau olahraga, jangan target 30 menit. Target pakai sepatu dulu. Mau nulis, jangan target 1 bab. Target buka laptop dulu. Begitu langkah pertama terjadi, otak akan bilang, yuk lanjut dikit. Dan itu menciptakan momentum. Progres itu kayak bola salju. Kecil di awal, hampir nggak kelihatan. Tapi kalau lo konsisten mendorongnya, lama-lama menggelinding dan tumbuh lebih besar. Orang cuma lihat bola saljunya sekarang. Mereka nggak lihat dorongan kecil yang lo lakuin ribuan kali sebelumnya. Semua orang hebat punya mentor. Orang yang ngasih arah bukan sekedar semangat. Mentor bukan harus lebih kaya atau lebih terkenal. Mentor adalah seseorang yang hidupnya mencerminkan kemana arah lo pengen pergi. Pilih orang yang bikin lo pengen jadi lebih baik, bukan yang bikin lo nyaman di tempat. Teman bisa jadi vitamin, tapi juga bisa jadi racun. Ada teman yang dukung lo. Ada yang diam-diam senang kalau lo gagal. Lingkungan yang salah bisa menurunkan mimpi lo tanpa ngomong apa-apa. Karena itu, pilih teman bukan berdasarkan lucunya mereka, tapi berdasarkan sehatnya energi mereka. Lingkungan yang benar itu seperti rumah kaca bagi tanaman langka. Mimpi lo mungkin rapuh, tapi kalau lo taruh di tanah yang subur, komunitas yang mendukung, mimpi itu tumbuh. Cepat atau lambat, dia akan mekar. Lingkungan bukan sekedar pengaruh. Lingkungan adalah sistem yang membentuk siapa lo. Mimpi yang dalam gak tumbuh dalam sehari. Kayak pohon besar, dia butuh musim hujan, musim panas, bahkan musim dingin. Butuh waktu, butuh proses. Bunga cepat tumbuh, cepat mati. Pohon besar tumbuh pelan tapi kuat. Lo mau jadi yang mana? Sabar itu bukan menunggu dengan pasrah. Sabar adalah terus bergerak ketika hasil belum kelihatan. Itu yang orang sering salah paham. Mereka pikir sabar sama dengan diam. Padahal sabar sama dengan fokus. Sabar itu seperti bilang pada diri sendiri, gue belum sampai, tapi gue menuju ke sana. Dan itu butuh keberanian lebih besar daripada kelihatan kuat. Gue tahu, ada hari-hari di mana lo ngerasa kalah. Bukan kalah dalam lomba, tapi kalah dalam hidup. Lo bangun dan rasanya seperti semuanya nggak benar. Lo ngerasa nggak cukup, ngerasa nggak berkembang, ngerasa ketinggalan dari orang lain. Dan rasa itu pedih banget. Tapi dengerin ini, rasa kalah bukan tanda lo gagal. Rasa kalah tanda lo peduli. Sakit itu bukan musuh lo. Sakit adalah pengingat bahwa lo masih hidup. Sakit adalah sinyal ada sesuatu yang harus diperbaiki. Sakit adalah kompas. Kalau lo mati rasa, baru bahaya. Tapi kalau lo masih bisa ngerasain sakitnya jatuh, berarti masih ada sesuatu dalam diri lo yang ingin bangun lagi. Coba, tarik nafas pelan. Rasain udara masuk. Rasain bahu lo turun sedikit. Lo masih di sini. Lo masih hidup. Dan selama lo hidup, lo masih punya waktu. Lo gak telat. Lo gak gagal. Lo cuma belum sampai. Hidup gak ngukur lo dari cepat atau lambat. Hidup cuma nanya, lo mau lanjut atau berhenti? Lo bisa mulai di umur 15, 25, 40, atau 60. Yang terlambat cuma orang yang berhenti. Banyak orang sukses justru mulai saat umur mereka udah dianggap gak ideal. Kolonel Sanders mulai umur 65. Vera Wang baru jadi desainer umur 40. Morgan Freeman baru terkenal umur 52. Waktu bukan musuh lo. Pikiran lo sendiri musuhnya. Mimpi lo penting. Bukan cuma buat lo, tapi buat dunia. Meski kecil, meski sederhana. Lo gak perlu bikin perusahaan miliaran dolar buat punya dampak. Kadang yang dunia butuhkan adalah seseorang yang berani mencoba hal kecil, yang nanti menyala jadi hal besar.
Berhenti nyari persetujuan dari orang yang pikirannya kecil. Lo tanya mimpi besar ke orang yang cuma hidup untuk aman, ya pasti jawaban mereka nggak usah lebay. Lo nggak salah, mereka aja yang nggak bisa melihat sejauh lo. Kapasitas mereka beda. Impian lo bukan salah, medianya aja yang salah. Gak semua progres harus diumumin. Justru progres terbaik sering terjadi diam-diam, tanpa pamer, tanpa ramai, tanpa butuh validasi. Lo kerja dalam senyap, hasil yang bicara keras. Dunia mengacungi jempol kepada yang berhasil, bukan kepada yang sibuk ngomong. Orang salah kira ketenangan itu pasif, padahal ketenangan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Orang yang tenang bisa mikir jernih, bisa ambil keputusan tepat, bisa lihat peluang yang orang panik nggak lihat. Orang yang tenang jauh lebih berbahaya dalam arti positif. Bayangin lagi versi terbaik diri lo itu. Dia berdiri beberapa meter di depan lo. Dia bukan orang asing, dia lo, tapi dengan kekuatan yang selama ini lo pendam. Dia fokus, dia berani, dia disiplin, dia punya api yang gak padam. Dan dia nunggu satu hal dari lo, keputusan. Lo pernah ngalahin banyak hal. Lo pernah selamat dari hal-hal yang bikin orang lain runtuh. Lo pernah nyelesain masalah yang lo kira bakal ngehancurin hidup lo. Lo pernah ngelewatin malam-malam berat dan besoknya tetap bangun. Itu kekuatan. Lo cuma lupa bahwa lo punya itu. Bukan ke orang lain, ke diri lo sendiri. Karena kalau lo bisa buktiin ke diri lo sendiri bahwa lo mampu melakukan satu langkah kecil hari ini, maka langkah itu akan menuntun ke langkah berikutnya. Dan itu akan membentuk momentum. Dan momentum akan mengubah hidup lo tanpa lo sadar. Semua gunung besar ditaklukkan langkah demi langkah. Gak ada yang langsung melompat ke puncak, gak ada jalur instan. Tapi setiap langkah kecil yang lo ambil, sekecil apapun, itu mendekatkan lo ke puncak yang orang lain cuma berani lihat dari jauh. Salah satu hal paling menyakitkan tapi paling penting, berani terlihat bodoh di awal. Semua yang ahli dulunya amatir, semua yang hebat dulunya cupu, semua yang sempurna dulunya berantakan. Kalau lo gak mau terlihat bodoh, lo gak akan pernah terlihat hebat. Kecepatan bukan ukuran, konsistensi ukuran sebenarnya. Banyak orang start cepat, finish cepat. Tapi jalan pelan, tapi stabil, itu yang menang. Orang kuat bukan yang sprint. Orang kuat adalah yang jalan jauh, sedikit demi sedikit, tapi tak terhentikan. Lo mungkin gak sadar, tapi hidup lo bisa berdampak buat banyak orang. Bahkan hal kecil, satu kata baik, satu karya kecil, satu langkah kecil bisa mengubah hidup seseorang. Dunia ini besar, tapi peran kecil yang tulus bisa bikin efek berantai luar biasa. Lo mungkin mikir mimpi lo cuma buat diri sendiri, tapi percaya atau tidak, ada orang-orang di luar sana yang akan terbantu kalau lo berani ngejar mimpi lo. Ada orang yang akan lebih kuat karena keberanian lo. Ada orang yang akan berubah karena karya lo. Mimpi lo bukan cuma milik lo. Karena itu, mimpi adalah tanggung jawab, bukan hanya hak. Tanggung jawab terhadap potensi lo sendiri, terhadap orang yang akan ikut terbantu, terhadap cerita hidup yang lo tinggalkan. Waktu hari nanti, lo akan melihat ke belakang dan bilang, untung gue mulai. Ini saatnya gue ngomong jujur. Lo gak punya selamanya. Lo cuma punya waktu sekarang. Jangan tunggu semuanya sempurna. Jangan tunggu siap. Jangan tunggu berani. Karena keberanian itu bukan datang sebelum lo melangkah. Keberanian muncul saat lo melangkah. Banyak orang mati bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka gak pernah nyoba. Mereka menua dengan pertanyaan yang menghantui. Seandainya gue dulu berani. Jangan biarkan kalimat itu jadi milik lo. Jangan biarkan hidup lo berakhir tanpa pernah lihat versi terbaik diri lo. Gue tahu lo bisa. Biar pelan, biar kecil, biar sederhana.
Langkah tetap langkah. Jangan berhenti. Lo punya hati kuat meski lo sering lupa. Lo punya potensi besar meski belum kelihatan. Gua percaya lo. Dan gue berharap suatu hari nanti lo percaya sama diri lo sendiri. Kalau lo gak mulai hari ini, setahun lagi lo akan lihat hidup lo dan sadar lo masih di tempat yang sama. Jangan ulangi itu. Hidup lo terlalu berharga buat dihabisi dalam mode autopilot. Jadi mulai hari ini. Kecil pun gak apa-apa. Yang penting lo jalan. Kalau video ini bikin lo ngerasa hidup, lo punya arah lagi, tinggalin like atau komentar. Kita tumbuh bareng. Dan ingat, jangan cuma jadi pemimpi. Jadilah pejuang mimpi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ambil nafas pelan dan biarkan malam ini menjadi ruang bagi kebenaran kecil yang mungkin baru saja kamu temukan.